Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kesayangan kita, Mata Media Bonsai. Kali ini kita ada di jemur bareng bersama Kompos. Kompos adalah komunitas bonsai yang ada di Desa Tulungrejo. Kita akan review. Kebetulan di sana ada Bapak Marun sudah siap, salah satu pebonsai dan YouTuber yang sudah gak asing lagi di teman-teman pebonsai, khususnya yang ada di Banyuwangi. Monggo kita review pohon-pohonnya. Kita lihat di sini banyak pohon-pohon yang spektakuler. Ini pohon-pohon pemula tapi rasanya wah. Monggo kita lihat. Di sini kawan, kita lihat di sini ada pohon-pohon mame, juga pohon-pohon yang bersize L, XL. Banyak juga. Di sini semua kawan, kita tegaskan, di sini semua pemula. Ingatkan pemula, tapi bahan-bahannya kawan, wah, mantap-mantap. Jangan dilewatkan review-review kita yang ada di jemur bareng Kompos ini. Ini menurut informasi panitia, jemur ini adalah jemur bersama yang perdana. Perdana sudah seperti ini, apalagi ke tahun-tahun selanjutnya. Kita lihat mudah-mudahan ada event-event yang berjalan selanjutnya sehingga lebih baik dan lebih bagus dari ini. Di sini kawan, kita lihat ada Bapak Marun. Ini Bapak Marun adalah salah seorang trainer juga pebonsai, Bapak. Maaf, nggak apa-apa ya Pak. Ini masuk YouTube, kita review dikit-dikit. Ini kebetulan dengan Mata Media Bonsai. Mata Media Bonsai. Oh ya. Bapak salah satu yang punya channel Marun Gombal itu ya Pak. Sebenarnya nggak begitu Mas itu. YouTuber ecek-ecek. Aduh, ecek-ecek kawan, tapi saya sudah subscribe, sudah like. Bapak Marun Gombal ini salah satu subscribernya. Terima kasih. Di sini jadi peserta juga ya Pak, di acara jemur bonsai. Ikut. Intinya gini. Saya kesini hanya ingin memperkenalkan Mas ini, memperkenalkan kreativitas saya. Atau cara mengapresiasi sebuah bahan menjadi karya-karya yang betul-betul mempunyai nilai pundi-pundi rupiah juga, mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi dalam bentuk seni atau lukisan hidup tentunya. Dan ini saya juga bingung ini kenapa tadi kan nggak tahu ini. Karena mau pembukaan Bapak Marun ada di sini, ya kebetulan sekalian Bapak ketemu artisnya Banyuwangi ini. Ini bawa pohon berapa Pak? Tiga. Jemur bersama. Tiga. Serut, mustam sama gimeng. Oh ini bahan apa ini Pak? Mustam. Ini salah satu koleksi saya yang terakhir nggak kejual ini. Memang saya nggak jual ini. Karena kecil dijual. Tapi kedepannya bagus itu. Dalam bentuk komposisinya juga nantinya bisa diharapkan gitu. Kedepannya itu sampai ke finishingnya ini tentunya. Insya Allah gitu. Ini medianya ini Pak, ini medianya kawan lain daripada yang lain. Yang biasanya pakai pasir malang, ini lain. Ini apa ini? Ya sebenarnya dari setiap semua pohon itu ada mempunyai karakter sendiri juga, mulai medianya pun juga sendiri. Tapi kalau masalah mustam itu juga sangat mudah sekali dalam medianya. Itu mau dipakai bagi pasir juga oke, tanah biasa pun juga oke. Pasir malang juga nggak masalah itu.
Jadi memang Mustam itu sangat bagus sekali dan kuat sekali dalam bentuk apapun, cuaca apapun, media apapun itu Mustam ini. Gerakannya kawan kita lihat Ya seperti inilah. liukannya menggoda. Ya memang saya itu selalu mengutamakan dalam bentuk gerak dasar ya, gerak dasar. Jadi komposisi memang saya harus mempelajari dalam bentuk semua rangkuman dari sebuah sisi. Jadi gerak dasar yang paling utama itu sebenarnya yang saya utamakan akarnya, akar, batang, cabang itu. Jadi masalah nanti finishing ataupun kanopi itu pergerakan cabang ke depan untuk rantingan itu belakangan. Tapi yang jelas yang saya utamakan itu gerak dasar dulu sebenarnya Mas. Jadi makanya saya tampil beda. Entah itu bagus enggak, yang jelas saya punya konsep atau prinsip seperti itu. Ya insya Allah saja atau mudah-mudahan saja itu ya nanti dalam perkontesan sebenarnya saya juara itu bukan tujuan. Tapi yang di sini saya datang sini untuk silaturahim biar kita terjalin teman-teman baru itu kan. Cari referensi lah gitu loh. Jadi kita katakan seniman murni ya gimana 50% saya bukan pedagang dan bukan seniman itu gitu. Tapi kawan untuk Pak Marun ini bawa koleksi 3 Kimeng. Ini salah satunya Mustam ya Pak? Mustam sama serut ya serut. Kalau Mustam ini untuk perawatannya gimana Pak? Untuk penyiraman terus pupuk itu bagaimana? Sebenarnya dalam perawatannya pun secara botaninya sama sebenarnya. Cuman ini tidak sesulit kayak kayak yang lain, kayak sentigi itu kan sangat sulit sekali. Ini pokoknya ditaruh air, dipupuk Saya sering kadang-kadang kalau nggak ada kadang-kadang garam sedikit, gula sedikit, itu cuman itu kadang-kadang. Kalau nggak ada garam ya tetap pakai degastar juga sebenarnya. Sering saya kasih itu air gula, garam gitu kadang-kadang aneh gitu pokoknya. Itu sebenarnya bukan tapi hasilnya sehat ini ya Pak. Iya sehat ya. Trubus. Ini lagi trubus kawan. Memang trubus di sini atau memang dari rumah? Di sini ini. Oke, lihat yang ini kita diajak ke pohon yang lain. Pohon apa tepatnya Pak? Kimeng. Kimeng. Kita lihat kimengnya kawan seperti apa. Monggo. Jadi bikin penasaran. Ini kawan bahan kimeng milik Bapak Marun yang mempunyai karakter tua, percabangan yang asik ini. Sudah percabangan 22 sudah nyampe ranting. Ini tinggal cucu rantingnya Pak untuk langkah selanjutnya. Ini sebenarnya bahan ini belum mateng ya. Saya ini masih saya kembali lagi ke tingkat komposisi tadi, dasar atau gimana. Dasar awal, dasar itu ke gerak dasar. Jadi ini saya juga sama seperti tadi, cuman ini pohon formal. Jadi menurut saya perlakuannya untuk pergerakannya juga nggak sama seperti tadi yang ekstrim ya, ekspresionis tadi itu kan ekspresionis. Ini bentuk naturalis. Jadi intinya tetap kita pakai pakemnya pakem estetika. Tapi kita tidak terlalu kita estetika banget. Jadi makanya kadang-kadang orang sampai membuat membuat pergerakan mulai cabang sampai naik itu estetikanya terlalu nampak, akhirnya menjadi ekspresif. Ini pergerakannya sepertinya tetap saya memakai kayak campur tangan gitu maksudnya. Jadi kita bikin gimana ya, pokoknya sebagus mungkin lah, seandainya gitu aja. Dan menurut saya gerak dasarnya juga sama. Ini dalam bentuk dominannya untuk batang, untuk terusan sampai ke poros. Ini saya tampakkan ini tidak terlalu tertutup, tidak terlalu vulgar tentunya. Hanya seperti ini, sederhana, simpel saja sebenarnya saya. Dan ini lagi ini mau saya tempel lagi juga di sini. Ini. Oh masih kurang ini ya Pak, masih ada yang perlu ditambahin. Dua cabang sini sama yang sini. Kemarin saya tempel patah ini, jadi makanya ini hanya untuk gambaran, untuk memperkenalkan saja. Sebenarnya hanya untuk nanti supaya generasi-generasi untuk pemula itu bisa lebih positif
tidak apa ya, sekedar kita main-main, jadi mempunyai kreasi atau kreativitas untuk pemula-pemula ini tentunya. Tentunya bonsai seperti ini sebenarnya sangat mudah sekali kalau kita mau belajar itu. Nah ini kan saya pemula ya Pak, dari kaki-kaki sekian ini bikin kaki yang besar seperti ini, terus termasuk melingkar ini sudah kawan, di setiap sisi sudah ada apa perakaran. Terus bentuknya juga ngepen. Kalau boleh tahu ini Pak, berapa tahun merawat pohon ini? Ini sekitar 7 tahun. Ini 7 tahun ini. 7 tahun kawan. 7 tahun. Mungkin karena apa ya, kurang apa, mungkin juga sering saya tinggal, sering kadang-kadang nggak kena siram, akhirnya kurang subur akhirnya gitu. Jadi ya kayak gini bentuknya. Kalau untuk pupuk masih sama ya Pak, Dekastar? Tetap sama perilakunya seperti kawan-kawan itu, apa yang dilakukan dalam apa ya, pupuk bonsai itu biasanya seperti itu. Ya itu cuman sama Dekastar, cuma nggak apa-apa. Kalau pengalaman saya Pak, ini Pak, selama 3 tahun ini membonsai yang fokus, saya sering salah program, salah bentuk. Bapak pernah nggak mengalami seperti itu? Kita sudah rawat beberapa tahun, 2 tahun, akhirnya dipotong, salah bentuk, dan ketika dicari kita lihat kalau ini dipotong ternyata bagus. Pernah nggak ngalamin seperti itu Pak? Sebenarnya sama aja Mas ya, sama. Saya juga seperti itu dulu waktu masih belum bisa, tahun 92 sampai tahun 2000. Itu pun saya nggak ngerti bonsai itu komposisi itu nggak paham sama sekali. Dan ini yang perlu kita ketahui dalam bentuk komposisi apa. Komposisi itu keseluruhan, menyangkut keseluruhan. Jadi itu dulu saya juga gitu Mas. Kalau dapat bahan kita tanam, kita nggak tahu konsepnya awal, makanya gitulah kita kalau tentunya harus belajar atau sharing sama teman-teman yang sudah senior, itu penting sekali itu, agar kita tidak terjebak atau fatal nantinya. Saya itu banyak yang kesalahan seperti itu ya Pak. Iya, ternyata kita potong, kita harus dipakai. Itu belajar sharing sama teman-teman gimana cara membentuk bonsai, dasarnya saja, dasar yang bagus, yang betul itu aja. Kita tidak usah belajar yang sampai pasti mumet nanti kalau sampai keseluruhan nanti. Dasarnya dulu kita kalau cari bahan, dasarnya gimana yang bagus itu aja. Jadi jangan ambil apa serut di hutan, ambil pokoknya bawa pulang semuanya sama apa batang-batangnya yang besar yang bawa pulang, nggak usah itu. Tentunya kita sharing sama teman-teman yang tentunya sudah senior gitu. Itu sangat penting sekali. Kalau bahan dasarnya ini Pak, bahan dasarnya ini awal dari setek atau langsung dongkel sudah ada akarnya atau gimana ini Pak? Atau ini sebenarnya dulu cangkokan, sekitar ada 8 digabungkan sebenarnya. Digabungkan karena sudah lamanya dia lengket. Lengket. Jadi ini gabungan ya Pak? Gabungan. Ini pun tempelan semua, ini tempelan semua dalam bentuk tempelan. Ini tempelan juga. Jadi semua tempelan ini. Tempel sulur atau tempel cangkok. Ini cangkok juga ini. Sambung bucuk ya Pak? Iya, aja disambung itu. Ini bekas ini kan ditambung semua ini. Ini. 7 tahun kawan sudah seperti ini. Kita lihat. Belum sempurna. Wah, ini masih belum sempurna. Kira-kira ini berapa tahun lagi, Pak? Sekitar 3 tahun lagi baru sempurna. Insya Allah ini 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Kalau pikes gampang kok, pikes cepet. Total di ground atau di pot ini, Pak? Ground pot. Jadi pot saya masukkan, saya masukin pot, tapi saya ground lagi. Saya masukkan ke karpet lagi. Ini. Putih tanahnya. Ini tetap ada pot. Ada potnya, nggak masalah. Nah, oke. Oh. Yang itu yang serut. Ini masih ada lagi, masih ada serut. Wah, kayaknya ini semakin seru. Jangan di skip. Masih banyak ilmu dari Bapak Marun, sang YouTuber, artis bonsai Banyuwangi. Monggo, kita lihat serutnya seperti apa. Nah, kita kembali lagi dengan bahan serut milik Bapak Marun. Ini gaya apa ini, Pak? Rap, gaya rap. Panorama lah, rap.
panorama ini. Connecting root kawan ya. Connecting root. Ini ya Kak. Itu bahasa saya itu bahasa elit nggak paham. Maaf Mas, orang desa. Orang desa rezekinya kota. Insya Allah, alhamdulillah, amin. Kalau ini Pak, bahannya bahan beli atau dongkel atau gimana ini Pak? Semuanya punya saya itu ya dari dongkel Mas kan. Karena mau beli pun nggak punya uang. Ya, barang saya banyak Mas di sini. Banyak sekali. Yang mati tapi itu, yang mati banyak itu. Yang maaf, yang mati tapi. Berarti ada suka dan citanya ya menanam serut ini. Iya. Salah satu kendala nanam serut itu apa Pak? Yang bikin mati dari pengalaman Bapak selama membonsai? Ketika kita menanam sebuah bahan dari yang sebenarnya serut ini sangat mudah sekali dalam penanamannya pun kalau kita betul-betul memperhatikan ya. Dalam bentuk kotak botaninya itu sebenarnya sangat mudah sekali. Meskipun nggak ada akar pun dia bisa hidup. Dan cutting pun juga bisa hidup. Beda dengan yang lain ini. Kalau kendalanya saya kira nggak ada sama sekali sebenarnya. Ada kendala. Penyakit pun nggak ada. Waktu kita nanam juga nggak ada. Ya daun pun juga nggak ada cabuk, nggak ada sama sekali itu bagi saya. Sangat mudah sekali dan dia mudah hidup. Kalau sudah hidup di pot itu sangat kuat sekali dan karakternya gimana ya, ngena semua itu dalam bentuk batangnya sampai cabang sampai pendaunnya kena semua. Daunnya kecil-kecil, batangnya kalau digosok putih, ya kan? Itu bagus sekali. Itu serut. Serut memang sekarang lagi Lagi in. Harganya pun sangat tinggi sekali dibanding dengan lang lain loh ini. Itu yang mahal. Ya, kalau saya memang kebetulan suka serut, suka mirten Pak. Kalau serut itu lebih cepat menurut saya, lebih cepat rimbun, lebih karena saya pemula ya Pak. Jadi pinginnya cepet-cepet dinikmati gitu aja. Jadi ketika saya ingin membuat bonsai yang cepet-cepet dinikmati, saya pakainya serut sudah. Karena memang cepat tuh. Iya, kalau serut memang cepat. Itu Pak, kalau penanaman itu banyak pengalaman saya sendiri ketika awal membonsai. Saya pernah itu dapat dapat bahan kira-kira 1 pickup, itu yang hidup cuma 3. Ternyata salah di penanaman. Kalau Bapak gimana penanaman awal dari bahan dongkel? Dulu dari dongkel kalau serut itu sebenarnya itu saya selalu mengutamakan saya taruh di air 1 hari 1 malam di kolam. Setelah kita sekat, semua sekat sesuai dengan keinginan kita, nanti konsepnya gimana yang tepat, langsung kita taruh di air selama 1 hari 1 malam, 24 jam lah itu. Lepas itu kita tarik. Kalau kita tidak mempunyai obat rotun katanya ya, rotun untuk penumbuh akar itu kan, root up ya, itu pakai bawang merah itu saya. Bawang merah. Iya, selalu itu memang yang saya pakai itu. Tradisionalnya tetap dipakai ya. Iya, memang bawang merah itu kan antibakteri juga. Antibakteri serupa dengan rotun sebenarnya, seperti itu. Malah kadang-kadang orang-orang lupa dengan itu, kalau nggak langsung tanam aja mati itu. Ini termasuk besar untuk pengelosan tiap cabang ini Pak. Bapak menggunakan teknik cutting atau menggunakan sistem los panjang gitu Pak? Ya, ini kan kemarin juga enggak pakai cutting sebenarnya, pakai kawat juga sama dengan itu. Cuman serut pembesaran sangat sulit sekali ya ini. Ini sebenarnya setelah saya pajang seperti ini juga saya ground kita loskan. Jadi kita loskan lagi sebenarnya. Ini kurang besar ini. Sebenarnya nggak imbang. Cuman dalam bentuk garis-garisnya insya Allah tepat, bagus. Dalam bentuk sudut pandangnya insya Allah tepat ini. Jadi antara kedalaman sudut pandang itu ngena juga. Gitu. Berapa tahun ini Pak untuk perawatan? Ini masih dongkel sekitar
sampai sekarang udah 4 tahun ini, 4 tahun 4 ini. tahun Iya. jadi seperti ini. Ya seperti ini. Ini kira tinggal 5 tahun lagi lah jadinya. Kita tunggu 5 tahun lagi seperti apa pohon ini kawan. Saya sudah senang semacam ini, ya, sudah senang. Hanya kadang-kadang gini, ini masih baru gini kok sudah ditunjukkan. Enggak, maksud saya garis-garisnya itu senang saya. Ngepas garis-garisnya itu. Jadi itulah yang paling utama, gerak dasarnya itu garis-garisnya. Dari gerakan akar bawah ya kan, batangnya, cabangnya itu ngepas. Jadi makanya saya senang sekali. Meskipun ini belum imbang ya dalam bentuk percabangannya ini. Ini katanya kan ini perlu loss in grow. Ini loss in grow nggak tahu itu apa itu. Katanya perlu apa ya, kayak semacam botani itu perlu disuburkan lagi atau tidak tahu itu katanya. Dari semua bahan ini Pak, dari mustam, terus kimeng sama serut yang Bapak cintai, yang paling kalau dicintai pastinya semuanya ya Pak. Yang paling ngena di hati yang mana ini Pak? Ya serut itu. Ada serut punya kawan itu. Punya Mas Irul itu. Punya Mas Irul ini. Itu Pak? Saya kepengen itu punya seperti itu. Mas Irul Moncar itu bagus. Mudah-mudahan kita ketemu dengan Mas Irul, kita review juga kawan. Kebetulan ada di Jemur bareng kompos di Glamour. Oke, terima kasih. Dijual nggak Pak? Dijual nggak Pak? Ya sebenarnya nggak dijual, kalau ada orang beli ya silakan. Oh, kalau mau jual, kalau mau beli silakan. Ada dijual Pak? Saya itu nggak pernah dijual. Oh nggak pernah Tapi dijual. Kadang-kadang orang beli itu. Orang beli. Bila tanya, ini dijual nggak dijual Pak? Saya beli ya itu kadang gitu. Jadi makanya itu saya nggak pernah menjual bahan itu, barang. Mau nawar tertarik, misalnya siapa tahu dijual sama Bapak Marun, bisa langsung ada di deskripsi sini atau chat langsung di Bang Marun Gombal, nggih, di channel YouTube-nya. Terakhir Pak, kesan dan kritik buat teman-teman kompos di acara Jemur bareng bonsai ini Pak. Ya. Oke. Untuk semua kru kompos dari Wadung Pal ini ya. Ini baru pertama kali mengadakan pameran kayak jemur bonsai seperti ini. Masih perdana ini Pak? Masih perdana. Ini sangat bagus sekali. Teruskan, lanjutkan seperti ini. Karena ini sangat sulit sekali kita mau mengadakan seperti ini. Di daerah lain pun sulit. Sebab orang takut mendirikan seperti ini. Ini tidak gampang sebenarnya. Tapi saya salut dengan keberanian teman-teman Wadung Pal ini kompos ini ya. Kompos. Betul ini. Dari mulai kerabat desanya juga loyalitasnya tinggi. Interaksinya antar kerabat desa bagus, ya dah. Harmonisasi antar masyarakat juga bagus. Inilah bisa terjalin suatu dengan terwujudnya pameran atau jemur bonsai seperti ini bisa dibuat contoh untuk teman-teman, dan ini bisa untuk untuk inspirasi tentunya buat teman-teman ke depan. Kita harus lebih berani untuk teman-teman ya yang lain. Ini baru kecil sudah berani seperti ini. Oke, ini lanjutkan. Semangat, saya tetap mendukung. Kompos tetap berjaya. Kompos Jaya. Kompos Jaya. Kalau ada event dipenuhin lagi Pak. Siap, saya siap. Terima kasih Bapak Marun sudah mau wawancara secara kebetulan ya Pak. Kaget saya tadi itu. Terima kasih untuk ini punya channel Bapak Marun. Jangan lupa Bapak Marun Gombal. Marun Gombal ya Pak? Marun Gombal. Suka gombal Mas? Oh suka gombal. Marun Gombal. Klik like, subscribe dan komennya. Oke, makasih. Tentunya jangan lupa di Mata Media Channel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.